Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ali. wabarakatuh. Terima Siap. kasih banyak Pak Ali sudah bersedia hadir di iWise Sama-sama Mbak hari Betty. ini. Iya. Hari ini saya perkenalkan dulu, saya bersama Pak Ali Nurdin, salah satu guru saya, ustadz saya, yang juga wakil rektor PT IQ. Ya, hari ini saya undang Pak Ali untuk ngobrol-ngobrol ya Pak ya, seputar pendidikan agama nih Pak Ali. Ngobrol yang bermanfaat. Iya, ngobrol bermanfaat. Pasti bermanfaat kalau lagi sama Pak Ali ya. Jadi di iWise ini kan kami mengajak keluarga, anak-anak, remaja untuk mau belajar agama dengan cara yang menyenangkan lah ya Pak ya gitu. Jadi supaya agama itu tidak menjadi suatu yang berat, menakutkan gitu ya Pak ya. Nah jadi alhamdulillah sudah berjalan dari sejak 2019 Pak Ali. Ya, alhamdulillah muridnya juga sudah ada di berbagai kota dan di luar Indonesia juga, karena dengan kemudahan teknologi ya Pak. Betul sekali. Sekarang bisa online, bisa Zoom. Nah mungkin untuk mengajak lebih banyak lagi keluarga nih Pak Ali, pengen ngobrol sedikit. Kenapa sih Pak pendidikan agama itu penting diajarkan, bukan hanya sekedar ritual, sekedar bisa sholat atau sekedar bisa puasa gitu Pak? Baik. Yang pertama, manusia ini kan paling tidak kita sering mendengar ada dua dimensi ya, dimensi lahir dan dimensi batin. Nah, dimensi lahir ya kita sudah penuhi dengan aneka macam kebutuhan. Dimensi batin itu kita penuhi dengan cara kita melaksanakan pesan agama. Dan pesan agama itu bukan hanya ritual sifatnya. Nah, kalau dalam kenyataan kenapa lebih banyak orang terlalu cenderung ritualistik dalam nah ini berarti ada something wrong ini Mbak, ada sesuatu yang keliru gitu. Sehingga kemudian cenderung agama ini hanya ritual, terus kemudian akhirnya bagi sebagian orang mungkin malah cenderung malah susah. Padahal Al-Quran menyatakan ma anzalna alaikal Qur'an tashqa. Kami tidak menurunkan kepada engkau wahai Nabi dan umatmu Al-Quran ini agar kamu susah, enggak gitu ya. Dan sekian banyak ayat juga menegaskan pentingnya kita memahami pesan Allah di Al-Quran dan pesan agama pada umumnya itu sesuatu yang siapapun yang menjalankannya akan membahagiakan. Nah kalau hanya ritual boleh jadi itu akan semacam jadi beban, karena nanti kan ketemu dengan ini kewajiban, kalau tidak dikerjakan nanti dosa, kalau dikerjakan dapat pahala. Nah ini satu pendekatan yang tentu saja tidak bisa mewakili keseluruhan aspek agama. Memang itu ada, tapi itu harusnya tidak dianggap sebagai satu-satunya ukuran kesalehan seseorang. Gitu. Iya, Masya Allah, benar. Jadi lebih dari sekedar ritual, agama itu luas ya Pak Ali ya. Sekali. Agama itu kan konsep hidup ya sebenarnya ya Pak Ali ya. Nah apalagi di tengah era informasi ini loh Pak Ali sekarang, ya kan, semakin banyak informasi yang kita dapatkan atau pemikiran-pemikiran ideologi begitu mudah ya Pak ya kita akses, atau bahkan anak-anak kita nih sekarang yang mudah sekali terpapar ya Pak ya. Iya betul. Nah semakin penting untuk mengenal agama lebih dari sekedar ritual ya Pak ya di zaman sekarang ini ya Pak ya Ali ya. Betul sekali. Satu sisi ini kan yang ditawarkan kemajuan teknologi dan kemudahan itu ada sisi positifnya, yaitu orang semakin mudah mengakses sumber informasi termasuk agama gitu. Tapi sisi lain akhirnya ketika orang tidak cukup memiliki perangkat ya untuk mendapatkan informasi itu, dan apalagi yang tersedia katakanlah misalnya di informasi media sosial itu dipahami hanya satu sisi yaitu ritual. Nah ini akan menjadikan seseorang menganggap itu loh agama, padahal bukan itu. Nah maka penting ya kehadiran satu bentuk usaha untuk mengkampanyekan, untuk mendidik atau untuk mencerahkan masyarakat itu yang pesan utamanya ingin menyampaikan bahwa agama itu bukan ritual loh, ada banyak dimensi, banyak aspek yang harus kita ketahui. Nah maka diantaranya kenapa kita bincangkan dalam kesempatan ini, kira-kira gitu Mbak. Iya, jadi kita memang ingin sekali semakin banyak
orang semakin banyak keluarga, anak-anak dan remaja kenal agama jauh lebih dalam dari sekedar ritual ya Pak ya. Dan tentunya manfaatnya bisa kita rasakan bersama nanti ya Pak ya. Semakin terbentuk pribadi-pribadi yang istilahnya berakhlak baik, yang utuh karakternya gitu ya Pak. Tadi seperti Pak Ali bilang bukan hanya kesolehan itu luas gitu ya maknanya ya Pak. Iya, betul sekali. Jadi sekali lagi, kalau dari aspek ritual, saya kira mungkin kita bisa bersyukur ya, termasuk misalnya di internal umat kita di negara ini kan sudah cukup marak ya Mbak. Aneka macam kegiatan ritual itu sudah cukup marak, alhamdulillah. Tapi di satu sisi kita juga miris gitu ya. Betul. Tingkat misalnya, mohon maaf ya, katakanlah korupsi, terus kemudian dari sisi bentuk pelanggaran hukum yang lain, itu kok sepertinya tidak relate ya antara kesalehan di satu sisi dengan perbuatan nyata, karakter, sifat di sisi yang lain. Nah, saya kira ini yang sekali lagi perbincangan kita yang diantaranya adalah menyentuh aspek itu menjadi sangat penting, itu sangat harus banyak dan dilakukan banyak orang dan menjadi concern banyak orang gitu. Karena problem bangsa ini dan problem umat ini saya kira bukan sekedar kesalahan ritual ya, tapi pada bagaimana agama itu menjadi panduan hidup, terutama dalam pembangunan karakter, akhlak mulia, dan juga menjadi semacam kanal ya, kalau yang melakukan dengan sebaiknya dijamin kok bahagia gitu loh. Ya. Nah, berbicara bahagia nih Pak Ali, kan sekarang ini tuh banyak sekali isu-isu kesehatan mental ya Pak Ali ya. Apalagi anak-anak. Mental health ya. Iya, mental health anak-anak zaman sekarang. Ada yang seringkali tuh anxiety disorder misalkan gitu ya Pak ya. Seringkali kok khawatir berlebihan atau overthinking tuh Pak Ali ya, kadang-kadang ya istilahnya. Nah, sebenarnya gimana sih Pak Ali agama itu bisa membantu untuk menangani masalah-masalah kesehatan mental yang sekarang mungkin karena pengaruh sosial media kita jadi lebih aware gitu ya Pak ya. Iya, tentu saja solusinya diantaranya tadi menghadirkan pesan-pesan agama yang bukan hanya pada aspek ritual, tapi yang menghasilkan pesan-pesan agama yang berisi motivasi, yang berisi hal-hal yang kalau ini dilaksanakan, maka insya Allah aneka macam problem penyakit sosial tadi itu bisa teratasi tuh Mbak. Nah, inilah pentingnya kehadiran lembaga termasuk kita di IWS ini, terus kemudian juga yang lainnya kita bersinergi untuk bersama-sama menghadirkan masalah umat ini kan terlalu besar ya. Kalau hanya ditangani diserahkan pada 1-2 kelompok, saya kira nggak akan bisa gitu. Maka ini penting ya, sehingga kuncinya tadi bagaimana pesan agama ini bisa terasa hadir gitu ya, sehingga tidak hanya aspek ritualnya, tapi misalnya gini, kan banyak sebetulnya ayat-ayat yang atau ajaran agama yang secara umum itu mendidik manusia agar kiranya dapat terhindar dari aneka macam penyakit yang tadi disebutkan, penyakit sosial yang sekarang itu tidak hanya orang tua yang tertimpa, tapi juga anak-anak kita ini. Nah, ini terutama apa? Karena kita ambil contoh misalnya ayat tentang akhlak di Al-Quran itu kan hampir 25%, Mbak. Jadi 1525 ayat. 25% akhlak ya Pak? Iya, 1525. Bandingkan dengan ayat ritual gitu loh. Kan sedikit sekali. Ayat ritual itu misalnya tentang puasa cuma 4 ayat, tentang haji kurang lebih 20 ayat, tentang sholat malah nggak dirinci gitu ya. Jadi kalau di jumlah itu aneka macam perintah ritual itu paling 100 ayat itu. Bandingkan dengan ayat akhlak kan, itu hampir 1525 ayat. Ini hitungan dari seorang ulama di Mesir begitu ya. Nah, maka bagaimana mungkin kita hanya fokus yang kurang lebih puluhan ayat mengabaikan yang 1500 ayat, padahal itu pesan Al-Quran gitu. Iya, Masya Allah. Gitu, sehingga ini tidak hanya persoalan pemilihan tema, tapi juga terpenting prioritas. Kata kuncinya itu, Mbak. Jadi dari struktur Al-Quran aja udah kelihatan ya Pak Ali ya, penekanannya ada di akhlak ya Pak Ali ya. Jadi seharusnya kita kalau beragama itu terlihat refleksinya di akhlak, perilaku kita sehari-hari. Nah, itu memang Pak Ali yang kita rasakan agak miris ya, kurang ya. Jadi mungkin juga ini
turun temurun kita belajarnya begitu, Pak. Itu kata kunci di situ. Iya, Pak ya. Jadi orang tua kita mengajarkan kita begitu, kita jadi mengajarkan anak kita begitu, ya Pak ya. Itu kata kuncinya turun temurun tadi. Jadi agama ini kemudian kita pahami sebagai sebatas tradisi dari orang tua kita dulu ngajarnya gitu, maka kita ikuti seperti itu. Dan termasuk pendekatan dalam mengajarkan itu di lembaga-lembaga agama, katakanlah misalnya sekolah ya. Sekolah itu ketika mendapatkan mata pelajaran agama, itu ketika dilihat secara lebih seksama, itu lebih banyak ya pelajaran agama itu akhirnya kontennya ritual. Iya, ritual atau hukum-hukum ya Pak. Nah, itu yang kemudian menjadi juga salah satu penyumbang kenapa umat itu memahami agama hanya pada aspek ritual. Nah, maka menjadi sekali lagi menjadi concern semua pihak ya, termasuk IWS ini untuk memberi kontribusi ikut menyuarakan, mengkampanyekan bahwa agama itu bukan hanya itu loh, jauh lebih luas lagi daripada itu ya Pak. Dan meskipun mungkin nanti katakanlah mungkin tidak atau belum banyak yang akan membersamai kita semua, kita nggak boleh kecil hati tuh Mbak. Karena apa? Memang ini menyampaikan sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang dianggap asing gitu, dianggap aduh kok apa bener nih gitu kan, tapi nggak apa-apa, kita menyampaikan kebenaran kok gitu. Dan kita juga nanti yang merasakan manfaatnya ya Pak ya. Mungkin nggak instan, tapi nanti kita melihat perubahan di generasi selanjutnya mungkin ya Pak ya. Pasti itu. Iya, insya Allah. Nah, lalu ini Pak Ali, kadang-kadang itu banyak orang tua itu kebingungan juga. Bagaimana sih sebenarnya cara terbaik untuk memperkenalkan agama, terutama pada saat mereka kecil ya Pak ya. Kalau dulu kan saya ingat saya bersekolah, saya sekolah di sekolah Islam, saya harus hafal Pak rukun iman, rukun Islam ya, semua itu saya harus hafal, saya harus bisa baca Al-Quran gitu. Nah, tetapi di sisi lain saya juga merasakan ada beberapa pertanyaan soal kehidupan yang saya tidak mendapatkan jawabannya dari agama. Padahal seharusnya kan agama itu konsep hidup ya Pak Ali. Jadi sebenarnya gimana sih Pak cara terbaik supaya agama itu benar-benar bisa jadi way of life lah gitu. Jadi kalau kita ingin bicara how to-nya ya, cara gitu, maka tentu yang sangat berperan di sini adalah tentang dengan siapa kita sedang berinteraksi. Artinya usia perkembangan anak itu juga menjadi pertimbangan penting. Dengan cara seperti apa nanti kita pilih. Kita ambil contoh misalnya dalam keluarga, anak-anak kita masih kecil, maka yang paling penting pesan agama itu disampaikan dengan keteladanan. Itu satu itu Mbak, dengan keteladanan. Orang tua ya Pak ya. Keteladanan terutama dalam hal sikap, bukan hanya keteladanan menjalankan ibadah, tapi keteladanan sikap. Karena kita ingin menekankan pada aspek ini kan, gitu. Maka kalau kemudian pada sisi itu yang ditempuh, anak itu kan peniru yang hebat, Mbak. Ya, imitator yang hebat sekali itu anak itu. Sehingga kemudian meskipun tergerus oleh pengaruh media sosial dan lainnya, ketika fondasinya sudah cukup kuat karena digeber waktu masih anak-anak dengan teladan yang bagus, insya Allah aman. Insya Allah, Itu satu ya. Yang kedua, kalau kemudian anak ini sudah mulai bisa mengerti tentang konsep-konsep abstrak, tentang cara berpikir, tentang struktur berpikir yang benar, maka disitulah pentingnya agama diajarkan dengan cara dialog. Bukan doktrin, apalagi dogma, tapi dengan dialog. Karena itu juga pesan Al-Quran. Al-Quran punya pesan misalnya di surah 39 ayat 18 itu dikatakan alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Orang baik, orang pinter itu orang yang bersedia menerima aneka macam opini, pandangan, pendapat, dan kemudian dia punya kemampuan untuk mengikuti pendapat yang lebih kuat. Nah, ini kan mengajarkan dialog kan, mengajarkan untuk menghargai pendapat orang lain, menimbang pendapat orang lain, bahwa nanti urusan setuju nggak setuju itu belakangan. Yang penting diperkenalkan dulu aneka macam hal yang menjadikan anak itu kemudian punya kemampuan untuk berpikir yang kuat, rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga insya Allah beragamanya itu akan menjadi bimbingan buat dirinya. Oh iya, Masya Allah. Mudah-mudahan generasi anak-anak kita, anak-anak berikutnya bisa seperti itu ya Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, tadi apa yang Pak Ali sampaikan itu benar-benar terasa nih Pak kalau di lingkungan pembelajaran di IWS ini ya Pak. Betul. Anak-anak yang terutama usia SMP, remaja gitu yang sudah mulai akil balik tuh Pak, senang sekali bertanya hal-hal yang abstrak gitu ya.
Dan karena kritis ya Pak, apalagi kurikulum sekolah mereka sekarang ini kan dituntut berpikir kritis ya. Termasuk di Indonesia ini pun sekarang pemerintah menggalakkan untuk pola berpikir kritis lewat pendidikan. Jadi mau nggak mau kan pendidikan lainnya itu terbangun dengan cara yang kritis. Nah, kalau agama itu tidak bisa menjawab kekritisan mereka, akhirnya kan ada gap ya Pak. Iya betul. Dan bahaya ditinggal nanti Mbak. Nah itu yang benar-benar jadi khawatiran kami Pak, karena anak-anak itu diminta berpikir kritis, mereka bertanya, tetapi guru-guru agamanya tidak bisa menjawab kekritisan mereka atau merasa salah kalau menjawab dengan cara yang seperti itu gitu Pak. Nah, gimana tuh Pak? Ya, jadi ini pentingnya juga disadari semua pihak, termasuk di iOS ini ya, untuk kemudian menghadirkan guru-guru yang memang punya kemampuan berpikir terbuka, tidak yang mengajarkan agama hanya sebatas tadi ritual atau dogma. Itu Mbak, itu penting saya kira. Jadi tidak kalah pentingnya ini kan para ustadz, para guru, para pembimbing ini kan pelanjut apa yang menjadi tugas kenabian dulu kan, sehingga kalau kemudian cara menyampaikannya kurang tepat, ini yang jadi korban kan yang disampaikan ini, gitu kan, sehingga kemudian agama yang sebetulnya menjadi way of life, pandangan hidup yang menyeluruh, yang lengkap, itu menjadi hanya dibatasi seputar ritual, dogma, seterusnya. Ini yang maka penting ya, penting bukan hanya kita bersikap terhadap materi apa yang disampaikan, tapi juga sang penyampai yaitu para ustadz, para guru ini yang harus juga berpikiran terbuka untuk kiranya bersedia dengan berdialog ya dengan kekritisan anak-anak kita. Dan di Al-Quran syarat itu juga diperintahkan Mbak, ada banyak ayat ya. Misalnya apa? 2 kali sampai Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah jika kamu tidak tahu kepada yang kompeten. Ini kan berarti kan seorang guru harus punya kompetensi dan kemudian ditanya siap. Ya, demikian juga misalnya di ayat yang lain Allah itu menekankan bahwa bertanya itu bukan menjadi sesuatu yang aib, karena itu pintu pengetahuan. Maka jangan kamu semacam merasa aib ya, atau fobi atau gitu malu ya, untuk bertanya dan terjadi dialog. Nah, maka salah satu materi yang harus kita sampaikan dengan cara dialog ini kan penting ya, supaya terjadi membangun kesadaran anak itu tidak jadi objek, tapi juga dia subjek sebetulnya. Maka misalnya banyak kawan-kawan yang akhirnya misalnya menjadikan kita sebagai yang diamanai, katakanlah mungkin karena usia kita akhirnya jadi guru, jangan malu untuk jadi murid juga. Benar. Murid terhadap hal-hal baru yang boleh jadi itu ada pada murid kita, anak kita. Kan gitu kan. Maka ya, Pak, di antara guru yang baik itu kalau dia bersedia mendengar, bersedia menerima hal-hal lain termasuk dari murid sendiri yang menurutnya itu adalah sesuatu yang baik atau bahkan lebih baik. Benar gitu, sekali. Justru di situ relevansi beragamanya jadi bisa diperoleh ya Pak ya. Iya, karena kan anak itu mungkin jauh lebih pintar sekarang belajar ya Pak ya, dengan akses teknologi dan segala macam perkembangan dunia ini ya Pak ya. Maka kalau para guru tidak mau untuk membuka diri, mengembangkan diri, mengupgrade kemampuan diri, maka ya jangan salahkan siapa-siapa kalau akhirnya tertinggal. Karena sekali lagi di dalam perkembangan anak-anak kita sudah jauh bukan hanya berjalan ya, tapi mungkin lompat dan lari gitu. Sementara para guru tidak berikhtiar untuk mengupgrade diri, ini kan masalah. Ada gap yang jauh yang akhirnya sekali lagi salah satu yang akan menjadi dirugikan adalah ajaran agama itu sendiri. Iya Pak. Iya benar, itu salah satu yang kami sadari Pak di iWise. Jadi kuncinya memang tadi Pak Ali bilang, guru-gurunya, ustadz pengajarnya, ustazah pengajarnya harus mau terus belajar, mengupgrade diri. Kan sebenarnya inti ajaran agama itu ya dari dulu ya nggak berubah ya Pak. Ya kan, tetapi bagaimana cara menyampaikan di zaman yang terus berubah dan dinamis ini agar selalu relevan di kehidupan. Jadi
kita nggak bisa memaksakan caranya harus selalu begitu ya Pak ya. Masalahnya berbeda kok caranya sama dari yang dulu kan tentu ini nggak nyambung. Kurang pinter ya kalau gitu malah ya Pak. Gitu. Nanti kembalinya nggak akan ada progres gitu. Iya benar. Dan anak-anak juga susah menerimanya. Betul sekali. Karena mereka sangat kritis sekarang. Iya ini yang kita prihatinkan sangat, sampai sekali lagi kita ikut berkontribusi pada kesan anak terhadap agama itu menjadi negatif. Gitu ya Mbak ya, bahwa kemudian misalnya kita belum bisa berkontribusi, misal mencerahkan anak-anak, minimal jangan menutup diri ya dengan pola-pola yang sebetulnya itu sudah tidak pada tempatnya kita ajarkan dengan pendekatan itu gitu ya. Maka menjadi penting kita membuka diri, kita open mind, terus kemudian kita juga punya semacam circle lingkaran yang saling menguatkan itu sehingga agama sebagai way of life, kehadiran Nabi dengan membawa agama ini sebagai rahmatan lil alamin itu terwujud gitu loh Mbak. Iya, insya Allah ya Pak. Iya, mudah-mudahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau gimana sih Pak Ali kalau ada sebagian orang tua itu salah satu tantangannya nih ya Pak ya dalam mengajak nih, tadi kan Pak Ali bilang walaupun kita semangat terus tidak pernah berhenti insya Allah. Dulu saya ingat banget Pak Ali bilang berjuang di jalan sunyi. Memang insya Allah kita menikmati hasilnya walau tidak sekarang nanti ya Pak ya. Tapi terus terang Pak, salah satu kendala adalah belum menjadi prioritas bagi keluarga dan orang tua Pak. Jadi sementara kita lihat kalau misalkan sekolah atau misalkan les tambahan gitu ya Pak, atau skill-skill misalkan ya seni atau olahraga bagus, kita juga tidak ada salahnya gitu ya, malah kita dukung ya untuk kemajuan. Betul. Tetapi kurang memprioritaskan pendidikan agama nih Pak, sampai kita perhatikan nanti pada waktunya anaknya sudah usia lewat remaja malah ya Pak, itu ada masalah-masalah yang timbul gitu ya. Jadi sifatnya apa ya, represif gitu ya Pak ya. Nah itu gimana ya Pak supaya kita lebih bisa membangun kesadaran itu lebih awal gitu? Iya betul sekali, ini memang tantangan kita ya, tantangan kita bersama itu. Pelajaran atau orang-orang yang menyampaikan pesan agama termasuk dengan pendekatan apapun itu sekarang salah satu tantangannya yang itu, di mana kita itu diposisikan sebagai pemadam kebakaran gitu. Ya kan? Kalau kebakaran baru kemudian kita nyari-nyari air untuk madamin gitu. Tapi ketika situasinya normal itu tidak merasa ada masalah gitu. Nah, gimana kita caranya itu? Nah, itu saya kira salah satunya apa yang dilakukan di EWAS ini udah ini Mbak, ini sudah on the right track ini. Ya tinggal kemudian bagaimana, mungkin pertanyaan lanjutannya gimana menguatkan gitu supaya kemudian kontinuitas, terus kemudian keberlanjutannya atau istiqomahnya itu bisa lanjut terus kan, itu yang menjadi tantangan kita bersama. Bisa memperluas akses ya Pak. Betul, salah satunya saya kira gini, memang di antara yang terpenting kita harus meluruskan niat kita ya. Luruskan niat ya. Luruskan niat penting gitu. Urusan kita bukan dengan orang. Sama Allah. Iya benar. Nah, poinnya gitu ya. Satu, kalau urusan dengan Allah itu paling enak kita itu. Karena kalau urusan dengan Allah itu orang nggak mau dukung atau nggak dukung itu bukan lagi kita. Tapi begitu kita menguatkan diri urusan sama Allah, itu Allah akan bantu kita. Insya Allah ya Pak. Nah itu kalau toh nggak sekarang, nanti pada saatnya orang akan mengikuti kita, mengikuti dan kemudian oh iya benar seperti itu. Ini kan pola yang pernah juga, pertanyaan itu sebetulnya hampir mirip pertanyaan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu wa'adzin finnas bil hajj, ajak seluruh manusia untuk melaksanakan haji. Kan menurut riwayat Nabi menjawab, ya Allah, apakah seruanku bisa didengar oleh manusia? Kan gitu kan? Jawaban Allah apa? Tugasmu hanya menyeru, aku yang menyampaikan. Ini poinnya ya. Jadi tugas kita harus terus mulai, terus konsisten, istiqomah dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Bahkan mungkin sekarang masih terasa sunyi sendirian, kadang mungkin bahkan ada yang mencibir, itu gak usah kecil hati. Urusan kita sama Allah, ya, urusan kita itu bukan, yang menguatkan. Bukan dengan sesama manusia. Kalau urusan sama orang itu ribet Mbak. Ya kan? Karena apa? Ya sebaik apapun, sesempurna apapun, pasti ada cerita-cerita yang kalian Allah gitu. Nah kalau dengerin kan kita nggak maju-maju kan? Maka paling enak itu urusan sama Allah. Wah itu ya tenang, enak, lancar gitu ya. Meluruskan niat tadi tuh ya Pak ya. Nah kemudian luruskan niat. Untuk urusan ya dengan sesama dengan manusia sekedarnya aja. Tapi yang terpenting luruskan niat bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Gitu Mbak Saki. Masya Allah. Jadi semangat lagi untuk terus mengajak semakin banyak keluarga dan anak-anak mau belajar agama. Insya Allah ya Pak. Amin. Karena sekali lagi sih saya sendiri sudah merasakan di keluarga ataupun di anak-anak. Alhamdulillah kan Pak sejak awal gitu karena kesadaran menumbuhkan pendidikan agama walaupun di sekolah diajak berpikir kritis, belajar untuk bisa bersaing secara global gitu ya, kurikulum harus maju dan sebagainya. Tetapi dengan penguatan dari sisi pendidikan agama, nilai-nilai itu otomatis bisa bisa terfilter ya, atau prioritasnya mana gitu ya yang harus dijadikan panduan hidup jangka panjang atau enggak gitu. Apalagi pengaruh pertemanan pada saat mereka remaja Pak, ya kan udah mulai beragam temennya dari lingkungan yang beragam, di rumah juga dengan cara yang berbeda-beda. Kalau nggak dimulai sejak dini Pak, waduh. Saya nggak kebayang mungkin akan jauh lebih susah lagi untuk menanamkannya. Jadi ada kata kunci 2 kata ya Mbak ya. Inilah pentingnya termasuk teman-teman di IWS ini untuk melakukan apa yang disebut sebagai sinergi dan kolaborasi. Sinergi dan kolaborasi. Ya, sinerginya berarti apa? Dengan stakeholder di sekolah-sekolah. Kalau sekolah sejak awal sudah mengajarkan berpikir kritis, kami juga kok gitu loh. Cuma kami akan fokus di pendekatan agama ini. Tolong bantu kami juga. Misalnya gini, ketika di sekolah katakanlah diajar berpikir kritis melalui aneka macam pelajaran, mapelnya, mapel matematika, mapel pelajaran yang lain, sains. Nah ini bagaimana kemudian kita hadir nih, kita hadir misalnya ini, ketika belajar sains nanti kita bawa bahwa kita belajar sains itu tidak terpisah dari agama loh. Kan sebetulnya belajar sains itu pada akhirnya supaya manusia mengakui bahwa oh iya, ternyata dunia itu ada yang menciptakan. Iya, kebesaran Allah ya Pak. Ini pentingnya sinergi dan kolaborasi. Iya, jadi jangan berhenti di sainsnya gitu ya Pak ya. Jangan sains itu segala-galanya gitu ya Pak. Maka di sini juga pentingnya tadi para ustadz kita juga membuka diri untuk katakanlah meng-highlight ya tentang perkembangan sains. Sehingga kalau ada anak bertanya tentang sains, contohnya gini, ada anak kita belajar itu, Pak saya kok belajar desain mata kuliah sains ada yang namanya Big Bang, misalnya gitu ya. Menurut Bapak gimana? Kalau sama sekali nggak punya wawasan kan? Wow, nggak boleh tuh kafir kan gitu akhirnya kan? Kan belum apa sudah resisten kan? Nah itu juga pendekatan yang akhirnya menjadikan agama itu menakutkan. Benar-benar. Menakutkan atau jadi nggak relevan tadi ya Pak ya? Betul, dianggap nggak relevan, ditinggalin aja. Benar itu masalah. Baik, makasih Pak Ali.